Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean ya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat kawan-kawan semuanya, semoga rezeki ini barokah selalu, semoga sukses selalu di perantauan, terhindar dari orang-orang yang jahat terhadap sampean, amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas curhate salah satu temennya kita, Mbak Eki baru bekerja di negara Hongkong, kemudian mengalami pemutusan kontrak kerja. Mbak Eki langsung curhat kepada saya, dan ini adalah ceritanya. Oke, panggil aja Mbak Nur. Mbak ini salah satu subscriber channel aku. Karena dia sering mendengarkan curhatan kemudian kisah teman-temannya kita, akhirnya beliau ini langsung ke IG aku atau DM aku untuk menanyakan tentang pilihan dia itu mau ke Hongkong atau ke Taiwan. Jadi dia itu bimbang mau ke Hongkong atau kerja di Taiwan. Nah, pada waktu itu aku menyarankan mbaknya ini untuk bekerja ke negara Hongkong aja. Karena kalau bekerja ke negara Hongkong itu enaknya tahu banyaknya organisasi yang bisa membantu. Kemudian liburnya itu rata-rata hari Minggu. Nah, karena adanya salah satu saran saya, akhirnya mbaknya itu memilih bekerja ke negara Hongkong. Kemudian tahun 2023, tepatnya adalah 3 November, mbaknya ini masuk PT. Masuk PT, belajar di PT tersebut selama 7-8 bulan. Jadi nunggu di PT, belajar bahasa 7-8 bulan. Karena tanggal 5 Juli 2024, mbaknya ini turun visa, akhirnya dia berangkatlah ke Hongkong tanggal 5 Juli tadi 2024. Setelah dianya berangkat ke Hongkong, sampai di agensi, mbaknya ini menunggu 3 hari kan kawan. Jadi tanggal 8 Juli 2024 si majikan ini baru mengambil Mbak E. Jadi selama 3 hari di agensi. Tanggal 8 Juli 2024 mbaknya itu diambil oleh majikan. Jadi di dalam majikan itu mbaknya satu ada singsang, ada dadai, kemudian ada mbah atau nenek, kemudian ada anak, kemudian ada yang bayi mau lahir. Dia bekerja tanggal 8 sampai tanggal 18 saja. Jadi selama 10 hari bekerja di majikan tersebut, mbaknya ini mengalami pemutusan kontrak kerja kan kawan, dan alasannya ini nggak masuk akal sekali. Jadi silakan kawan-kawan dengarkan apa sih yang menjadi alasan pemutusan kontrak kerja, dan kemudian kawan-kawan jika memiliki saran tentang mbaknya ini bagaimana, atau mungkin apa yang dilakukan mbaknya ke depannya ini, apakah langkah yang sudah tepat atau bagaimana, silakan kan komen. Bulan depan kan dia lahiran. Nah, waktu pertama di situ tuh majikan lumayan baik, dia bisa memahami kalau saya sedikit bahasa Kantonis sama sedikit bahasa Inggris. Tapi waktu saya sudah sampai di rumah itu dia nggak mau pakai bahasa Inggrisnya sedikit banget bang, kan aku harus nyel bisa bahasa Kantonis. Nah, kadang kalau waktu selesai kerja saya suruh belajar. Nah, setelah saya 5 hari di situ ada bobonya datang itu nggak tahu ya, 1 hari dia di sana tuh fan aja, nggak masalah ya. Terus 2 hari dia mulai maafan, nggak sabaran ngajarin saya, selalu cewek. Saya tanya baik-baik itu, tanya baik-baik dia sudah tanya baik-baik itu bubunya sudah teriak-teriak, nggak mau, katanya kamu tuh nggak usah ini itu. Saya bantuin anaknya untuk ngantar sekolah juga nggak boleh, saya bantuin apa yang kerjaan di rumah, bantuin anaknya nyentuh itu juga nggak boleh. Waktu pagi
itu dia keluar nggak tahu kemana. Saya sudah bersih-bersih semuanya, saya tinggal membersihkan kamar mandi, lalu saya dimonitor dari CCTV untuk mengangkat pakaian yang mau hujan. Saya nggak tahu karena di telepon HP saya kan di kamar. Terus siangnya mereka balik, saya diteleponkan agent, "Mbak, nanti kamu kemasin barang ya, majikan sudah nggak cocok." Sampai agensi saya dimarahin, saya nangis kan, apa salah saya, kan nggak tahu itu kan. Terus ternyata majikan katanya semua orang tuh nggak suka sama saya, kan rumah tuh nggak boleh setiap hari. Tapi kan saya tuh syukur tau, kalau misalnya kerjaan selesai ngapain kalau nggak dibersihkan pelan-pelan semuanya, yang dibersihkan lagi gitu loh. Terus katanya saya kerjanya mondar-mandir, kalau nggak mondar-mandir saya tuh gimana, namanya kerja selesai sebelah sana otomatis kan saya pindah sebelah sini. Jadi salah satu alasan kontrak Mbak E terputus ini karena mbaknya ini tidak angkat telepon. Kemudian yang kedua, Mbak E ini sok sibuk. Jadi mondar mandir sana sini, bersihin ini, bersihin itu. Jadi itu membuat bosnya sebel. Tapi memang mondar mandir sana kemari untuk mencari pekerjaan itu hal yang biasa ya. Karena ketika diam nanti dikirain nggak kerja. Ketika nanti Mbak E diem nanti dikira nggak rajin. Menurut aku majikan ini homafan. Ketika mbaknya ini tidak terlihat di HP melalui CCTV, majikan mencari keberadaan Mbak E dan mesti tanya, lagi ngapain, kamu di mana? Jadi ketika nggak terlihat, langsung majikan ini telepon ke rumah. Nah, ke telepon ke rumah karena mbaknya itu sibuk sana kemari, apalagi kalau udah bersihin kamar dan volume telepon rumah cuman kecil, secara otomatis kan nggak denger nih. Hasil mbaknya nggak denger. Nah, perkara itulah yang membuat mbaknya itu salah satu di-interminate. Kemudian hal-hal lainnya lagi termasuk dasar bosnya ini maafan lah, nggak suka lah, mungkin mbaknya terlalu cantik. Jadi kan kawan, di dalam kasus ini sebenarnya kalau terjadinya pemutusan kontrak kerja, walaupun sehari 2 hari bekerja di tempat majikan, mbaknya tetap mendapatkan uang interminitan. Jadi 1 bulan gaji, kemudian gaji selama ia bekerja. Tadi kan mbaknya bekerja 10 hari ya, jadi dia dapat gaji 10 hari kerja. Nah, total dari hak-hak Mbak E ini tidak diberikan kepada mbaknya. Jadi si majikan ini menyerahkan hak-hak kepada agensi. Apakah agensi itu memberikan kepada PT? Nah, ini yang tidak saya ketahui. Tetapi Mbak E bilang dia ini berusaha meminta majikan baru, tapi pihak dari agensi ini tetap tidak mencarikan majikan baru dan bahkan slow respon kan kawan. Karena terlalu slow respon, padahal mbaknya itu pengen banget bekerja di negara Hong Kong. Alhasil mbaknya ini terpaksa harus pulang ke Indonesia dan ke PT itu lagi, tetapi prosesnya bukan ke Hong Kong lagi ataupun ke Taiwan. Mbaknya itu lebih memilih proses bekerja ke Singapura sana kan kawan. Jadi sampai saat ini mbaknya sedang mencari majikan kembali. Semoga Mbak Nur sukses selalu di perantauan tujuan negara Singapura, nggih, amin. Ini juga ada kasus Mbak Indonesia yang baru bekerja di negara Hong Kong. Mbak E ini bekerja di majikan daerah pedesaan sana. Di rumah itu ada 2 orang, kakek sama nyonya. Nyonyanya tuh lumayan tua lah, 38 ke atas dan belum menikah. Nyonya ini cerewet kan kawan. Dan mbaknya ini cuma dapat libur 1 kali dengan gaji yang standar. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika dia libur sekali itu digunakan untuk belanja. Ketika dianya belanja itu tidak mencukupi kebutuhan makanan hari-harian dia selama 1 bulan. Alhasil dia ini mencoba meminta makanan kepada majikan karena makanan yang ia beli pas libur ini kehabisan di tengah jalan, nggak sampai 1 bulan.
Setiap kali meminta makanan, si bose ini selalu memberikan makanan yang kadaluarsa. Baik itu biskuit maupun roti, itu semuanya kadaluarsa diberikan oleh cece-nya. Apakah itu berbahaya? Sekali lagi, kalau memang keseringan berjamur itu membahayakan juga bagi kesehatan. Tapi terpaksa mbaknya ini makan karena memang tidak ada buat sarapan atau makan siang tadi kan kawan. Pernah mbak ini di situasi ketika mbaknya ini lapar banget, alhasil dia minta makanan kepada majikannya biskuit. Majikannya itu menyuruh si mbak ini untuk mencari biskuit di storeroom. Setelah diperiksa di storeroom, karena majikannya kan nyuruh kamu cari biskuit neng storeroom kono sing kadaluarsa, ambilen. Setelah diperiksa, ditata sampai 1 jam tidak ada biskuit yang kadaluarsa kan kawan. Karena tidak ada biskuit yang kadaluarsa, akhirnya mbak E ini tidak diberi biskuit. Tapi mbaknya ini malah dimarahin oleh majikannya karena dalam 1 jam ini membuang waktu yang sia-sia tadi mencari makanan. Ya seolah-olah bahwa orang kok makan naik seperti itu. Jadi itu hal yang nyesek banget yang dialami oleh salah satu mbak yang baru bekerja di negara Hong Kong. Mungkin kan kawan dulu pernah berada di situasi seperti itu, komeno. Karena sekali lagi HE makan kita ini harus disediakan oleh majikan. Kalau majikan tidak menyediakan hak makan, dia harus memberikan uang makan. Tetapi 1001 majikan yang mentaati undang-undang tentang hak makan PRT-nya. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat, biar sampean tahu ini loh situasi anak baru bekerja di negara Hong Kong. Mereka itu sama seperti kita dulu mbak, penuh perjuangan untuk mencapai kepuasan. Untuk mencapai kesuksesan itu penuh perjuangan, sama seperti kita dulu. Awal-awal sengsara sekali, yang akhirnya sekarang enak-enak, betul nggak? Karena semuanya butuh proses. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tuh ki mesti lek ana wong ning diem mesti melu. Kakak mau balik loh. Kakak mau balik loh. Melu kakak enggak? Hehehe. Kakak melu balik enggak? Kakak mau balik. Gimana toh? Ki mesti le yo. Mesti le pemane ndi mesti melu. Melu enggak? Balik enggak? Hah? Ser memang tone.